Penanggulangan dan pencegahan stunting di Puskesmas Mayudan. Kasus stunting di Puskesmas Mayudan dimulai dari tahun 2019. Kasus stunting di Puskesmas Mayudan adalah sebanyak 9,44%. Kemudian pada tahun 2020, kasus stunting di Puskesmas Mayudan sebanyak 8,29%. Faktor determinan balita stunting tertinggi di urutan merokok sebanyak 67,74%, kemudian diikuti oleh tidak memiliki jaminan kesehatan sebanyak 55,65%, kemudian diikuti oleh riwayat penyakit penyerta, dan yang terakhir karena diriwayatkan oleh ibu hamil yang KIK. Kemudian kegiatan intervensi yang dilakukan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan stunting. Yang pertama, pemantauan garam beriodium pada rumah tangga. Pemberian vitamin A dan juga obat cacing di bulan Februari dan juga Agustus. Penyuluhan ASI eksklusif di Posyandu dilakukan oleh tenaga kesehatan Puskesmas. Pembinaan orang tua balita dalam pembuatan MPASI. Koordinasi pemantauan status gizi dilakukan oleh petugas kesehatan Puskesmas dan juga kader kesehatan di wilayah setempat. Kemudian dilakukan juga validasi pengukuran di Posyandu, cek antropometri, kemudian pembinaan Posyandu, pemantauan pertumbuhan balita di Posyandu, pemberian PMT biskuit pada balita, penyuluhan gizi seimbang, penyuluhan terpadu balita KEP dan juga stunting, rembuk stunting di tingkat-tingkat sektor, pemberian PMT biskuit pada ibu hamil, dan yang terakhir, program pecah ranting adalah salah satu inovasi dari Dinas Kesehatan. Dari hasil intervensi yang dilakukan di Puskesmas Mayudan dari tahun 2019, kemudian tahun 2020, diikuti dari tahun 2021 secara keseluruhan mengalami penurunan kasus stunting di Puskesmas Mayudan, dan yang terakhir mengalami penurunan sebanyak 1,03%. Proporsi status gizi balita berdasarkan Indeks Tinggi Badan Menurut Umur atau TBPU
tahun 2021 untuk normal 90,75%, pendek 5,91%, sangat pendek 1,35%, dan tinggi 1,99%. Hasil pemantauan status gizi balita sebelum dan juga sesudah dilakukan intervensi secara keseluruhan mengalami perubahan status gizi dari sangat pendek menjadi pendek dan juga pendek menjadi normal. Dari inovasi hasil pemantauan program pecah ranting dari Dinas Kesehatan dan juga Dinas Sosial bekerja sama dengan Puskesmas, sebelum intervensi sangat pendek 2 anak dan pendek 8 anak. Setelah dilakukan intervensi, status gizi dari balita mengalami perubahan dari status gizi sangat pendek menjadi pendek, kemudian dari status gizi pendek menjadi normal. Hal ini membuktikan bahwa intervensi yang dilakukan memberikan dampak positif terhadap perubahan status gizi pada balita di Puskesmas Moyudan.